Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Hibudiarti. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920500001. Video saya kali ini untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono SEMAK. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai analisis common size. Di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan, lalu ada pengertian analisa common size, lalu ada tujuan analisa common size, selanjutnya ada manfaat analisa common size, lalu formula analisa common size, dan yang terakhir yaitu contoh laporan laba rugi. Di sini ada pengertian laporan keuangan, bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini adalah hasil daripada proses kegiatan akuntansi selama satu periode. Di sini ada pembahasan mengenai analisis common size. Analisis common size adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang dapat mengukur proporsi masing-masing akun atau pos dengan total akun dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi. Perbandingan setiap akun atau pos dilakukan terhadap total akun masing-masing laporan keuangan. Jadi dalam laporan laba rugi, setiap akun dalam laporan tersebut akan dibandingkan dengan total penjualan. Sedangkan dalam laporan neraca, setiap akun pada bagian aktiva akan dibandingkan dengan total aktiva. Begitu juga dengan pasiva. Dalam analisis common size, setiap total akun disebut juga dengan common base. Jadi, common base atau laba rugi adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Sedangkan common base untuk aktiva pada laporan neraca adalah total aktiva. Pada dasarnya, analisis common size bertujuan untuk mengetahui proporsi masing-masing akun dalam laporan keuangan terhadap common base-nya. Hasil perbandingan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan untuk mempermudah proses analisis. Lalu di sini ada tujuan analisis common size. Yang pertama, memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Tujuan yang kedua, struktur modal dan pendanaan. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh gambaran tentang distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Lalu di sini ada manfaat analisis common size. Common size bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan. Karena laporan keuangan beberapa perusahaan dapat diubah dalam bentuk common size format. Perbandingan common size statement dengan pesaing dapat mengungkapkan perbedaan akun dan distribusinya dalam neraca. Dengan demikian, analisis dapat mengevaluasi alasan mengapa terjadi perbedaan kinerja antar perusahaan, dan analisis ini dapat melihat kekuatan pada setiap akun seperti angka penjualan pada laba rugi dan pembentukan aktiva pada laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya di sini ada formula analisis common size. Secara umum, analisis common size dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing komponen akun dengan total akun. Kemudian kalikan jawabannya dengan 100%. Komponen dan total bergantung dari akun apa yang akan kita analisis. Di sini rumusnya yaitu common size sama dengan komponen akun dibagi dengan total akun lalu dikalikan dengan 100%. Misalnya untuk laporan laba rugi, formula untuk menghitung common size yaitu komponen laba rugi dibagi dengan pendapatan bersih lalu dikalikan dengan 100%. Sementara itu, dalam laporan neraca, formula untuk menghitung common size terbagi menjadi 3, yaitu untuk aktiva, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang pertama, rumus aktiva yaitu komponen aktiva dibagikan dengan total aktiva lalu dikalikan dengan 100%. Lalu pada liabilitas yaitu komponen liabilitas dibagikan dengan total pasiva dikali dengan 100%. Lalu pada ekuitas yaitu komponen ekuitas dibagi dengan total pasiva dikalikan 100%. Lalu di sini ada contoh laporan laba ruginya. Di sini ada PT M Junalcom Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Di sini kita akan mencari harga pokok penjualan yaitu dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Lalu di sini ada manfaat analisis common size.
Common size bermanfaat untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan. Karena laporan keuangan beberapa perusahaan dapat diubah dalam bentuk common size format. Perbandingan common size statement dengan pesaing dapat mengungkapkan perbedaan akun dan distribusinya dalam neraca. Dengan demikian, analisis dapat mengevaluasi alasan mengapa terjadi perbedaan kinerja antar perusahaan, dan analisis ini dapat melihat kekuatan pada setiap akun seperti angka penjualan pada laba rugi dan pembentukan aktiva pada laporan posisi keuangan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.